sebuah kecelakaan menimpa istriku. Menjadi awal masalah dalam hidupku. Dan tanpa sadar, sebuah rekayasa diciptakan oleh dasar pengkhianatan oleh orang yang aku cintai. Aku terbuai oleh sandiwara mereka. Dia wanita yang paling aku cinta. Tapi kelakuannya membuat rasa cinta itu pudar dan tak pernah kembali. Inilah kisahku. Kayaknya aku telepon Mas Adam dulu deh. Aku mau ngabarin kalau aku udah nyampe puncak. Minum yang banyak ya sayang, biar kamu cepet gede. Iya, oh cucu iya. Ih, sini. Iya minum susu yang banyak ya sayang ya. Iya. Oh iya sayang. Nanti. Halo sayang, kamu udah di puncak? Iya aku udah mau nyampe nih kayaknya. Tapi kok jalanannya lumayan terjal ya Mas? Oh, hati-hati ya. Ini aku lagi kasih minum susu Cika. Oh dia lagi nangis nih. Oke sayang. Pokoknya nanti setelah aku urusan tanah ini beres, aku langsung pulang ke rumah ya. Oke. Loh Mas. Ini kok aku nggak bisa injak remnya ya? Remnya kenapa? Rem aku nggak berfungsi sih. Aku udah injak remnya tapi malah melaju makin kencang mobil aku Mas. Sayang. Mas aku udah nggak bisa lagi kendarain mobil ini Mas. Mas ini gimana? Halo, Ranti, halo. Apa yang terjadi dengan Bu Ranti? Di, Sayang. Pak ya. jagain Cika ya, Bi ya. Iya Pak. Pak hati-hati ya Pak ya. Sayang. Ini susu ya. Ini susu ya. Sayang, minum susunya, minum susu. Minum susunya saya. Saya. Lokasinya di sini. Nanti, Pak, jangan lewati garis, Pak. Bahaya, Pak. Pak, saya suaminya korban, Pak. Istri saya gimana? Jadi begini, Pak. Mobil istri Bapak masuk jurang dan terbakar, Pak. Astagfirullahaladzim, Ranti. Pak, ada kemungkinan istri Bapak terjebak di dalam mobil dan ikut terbakar. Kami akan segera mengabari Bapak ya, Pak. Biarkan ku jatuh sampai lepas. Jika harus sakit, Pak, istri saya gimana, Pak? Tolong selamatkan istri saya, Pak. Bapak yang sabar ya, Pak. biarkan ku menangis. Ya Allah, Ranti. Ranti, jangan tinggalin aku, Ranti. 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 Ranti, jangan tinggalin aku. Angkat tangan aku.
Sayang. Halo anak papa. Kamu kenapa kok sedih gitu mukanya? Aku pengen punya mama, Pak. Semua orang dijemput sama mamanya, cuman aku yang enggak. Pokoknya aku pengen punya mama, Pak. Aku pengen punya mama. Sayang. Papa janji nanti kalau kamu ulang tahun yang ke-7, kamu ketemu sama mama ya. Beneran ya, Pak? Papa nggak bohong kan? Enggak, Papa nggak bohong. Makasih ya, Pak. Ya Allah, aku nggak bisa ngomong sama Cika kalau ibunya udah nggak ada. Aku terpaksa harus cari dan sewa mama pura-pura buat Cika. Ivan, dia bisa bantuin aku. Yuk kita pulang ya. Aku mau es krim, kita beli es krim yuk. Iya sayang. Woi, bro. Apa kabar lo? Kira datang juga, baik. Gimana? Duduk. Lu ngajakin gua ke tempat kayak begini. Emang gak ada tempat lain apa? Yang bisa lebih tenang gitu untuk ngobrolnya? Udah lu tenang aja. Katanya lu mau nyari ibu pura-pura buat anak lu. Gue tahu siapa orang yang tepat. Ya tapi masa di tempat kayak begini kan? Ya, lu tenang aja. Gue ini temen lu. Masa gue ngejerusin lu? Santai, men. Dikit lagi juga orangnya datang. Tungguin aja. Mana orangnya? Udah Sadi. Sabar, Napa. Andi. Andi, Dam. Lu mau kemana? itu kayak Ranti. Ranti. Mana mungkin ya? Itu sama cowok itu. Gak mungkin, dia kan udah meninggal. Lagian juga dia gak mungkin pergi ke tempat kayak begini sama laki-laki lain. Iya juga sih. Hai Van, Nadine. mana nih teman lo yang mau lo kenalin sama gue? Ini kenalin, ini Sadam. Sadam, ini Nadine. Nah, Nadine ini orang yang tadi gue bilang, yang bisa jadi ibu pura-pura untuk anak lo. Kalian kenalan deh? Nggak mungkin. Nggak mungkin aku sewa dia sebagai ibu pura-puranya buat Cika. Lihat aja penampilannya dia. Cuek begitu. Aku Nadine. Sadam. Kamu gak usah ragu sama penampilan aku yang kayak gini. Aku bisa acting apapun dan jadi apapun yang kamu mau. Asal ada bayarannya. Iya, tapi maaf. Saya nggak bisa ngajak kamu ketemu sama anak saya karena ya penampilan kamu kayak begini. Dam. Udah lu tenang aja. Kalau cuma masalah penampilan tuh bisa diatur. Santai. Ya. Gitu dong. Apa keputusan aku bener ya? Sewa orang untuk jadi ibu pura-puranya untuk Cika. Mana penampilannya cuek gitu lagi. Apa aku batalin aja ya?
Dam, gimana? Penampilannya Nadine udah cocok banget kan? Untuk jadi ibu pura-pura buat anak lo. Iya, gimana? Penampilan aku sekarang keibuan kan? Iya. Nah, cocok banget. Ya udah, sekarang lo kenalin Nadine ke anak lo. Mumpung sekarang dia lagi ulang tahun kan? Ya udah kita jalan sekarang ya. Ya. Evan. Bye. Papa mana sih? Kok nggak pulang-pulang? Katanya mau bawa mama pulang. Apa sayang? Papa mau ajak mama pulang. Iya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, ini lihat. Mama udah pulang. Ini mamaku. Mama kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama mama. Mama kok nggak pulang-pulang sih? Mama. Sayang, kita tiup lilinnya yuk. Ayo. Sini. Papa nyalain dulu ya. Sebelum tiup lilin, gimana kalau kita nyanyi dulu buat kamu yang ulang tahun? Yuk. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya sayang. Selamat ulang tahun ya sayang. Kasih Pak. Selamat ulang tahun saya. Kasih Mak. Ketika matahari mulai tenggelam, mereka kembali ke telaga di tengah hutan. Pip pulang dulu, besok Ariel akan diantar ke tepi laut. Di situ, Ariel sangat bahagia. Ia sedang beristirahat dan bernyanyi-nyanyi. Tanpa disadari, dua orang penjahat memperhatikannya. Dua orang penjahat bermaksud menangkap Ariel. Cika tidur, sayang. Kasihan Cika, masih sekecil ini udah kehilangan mamahnya. Jadi Bapak menyewa Ibu Nadine buat jadi ibu pura-pura buat Cika, Pak. Iya, Bi. Tapi Pak, apa tidak bahaya Pak buat kedepannya? Ya saya nggak ada pilihan lain. Soalnya Cika itu selalu nanyain mamanya. Jadi saya nggak mungkin kan bilang sama dia kalau mamanya udah meninggal. Permisi Pak.
Tugas aku hari ini udah selesai, aku juga udah bikin Cika sampai tidur. Sekarang aku mau pamit pulang. Sesuai kesepakatan kita di awal, aku mau minta bayaran setiap pertemuan. Makasih ya, Mas. Yaudah, kalau kayak gitu, aku pamit pulang ya. Aku antar aja ya. Nggak apa-apa, nggak usah. Aku juga udah biasa kok pulang malam-malam. Makasih ya, Mas. Hati-hati ya. Kamu hari ini ulangan udah belajar belum? Udah lah, Pak. Udah. Bisa nggak? Bisa. Mama Nadine! Mama Nadine yang nganter aku ke sekolah kan? Iya sayang, hari ini Mama Nadine yang akan nganter kamu sekolah ya. Yeay, hore! Pak, aku diantar sama Mama Nadine dulu ya aku ke sekolah. Iya sayang. Belajar yang rajin ya. Berangkat dulu ya, Mas. Hati-hati. Ayo, sayang. Ladi, kamu udah makan belum? Cika sayang, kita makan dulu yuk. Yuk, kamu belum makan kan? Udah, Mama suapin ya. Ih, mainnya sendiri aja. Pinter makannya. Mau minum? Minum dulu. Makan lagi ya. Enak gak masakan Mama? Enak banget, nah. Enak banget. Nah, terus kamu harus baca ini nih. Ini 11 itu sama dengan Gajah. pinter. Betul. Kita baca lagi ya. Kalau snack apa snack? Ular. Betul. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan ku jatuh sampai lepas. Jika harus lemah, aku siap memohon. Namun ternyata hatiku ada rapuhnya. Sampai di titik ini aku angkat tangan. Aku Makasih ya, Pak. Akhirnya aku bisa kembali lagi ke rumah ini. Udah kangen banget sama suasana rumah ini. Mas Adam. Mas Adam. jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika Udah kangen
banget sama suasana rumah ini. Mas Adam, Mas Adam. Ranti? 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 Jika Aku kangen banget sama kamu. Kamu kemana aja sayang? Gara-gara kecelakaan itu aku lupa ingatan, Mas. Terus aku tinggal di rumah warga tanpa tahu identitas aku dan tujuan pulang aku di mana aku nggak tahu. Tapi hari demi hari perlahan ingatan aku pulih, Mas. Makanya aku pulang ke rumah. Kangen banget sama kamu dan Cika, Mas. Ya Allah. Bu Ranti. Ya Allah, Bu. Bi, Ibu, saya nggak nyangka bisa lihat Ibu lagi di sini. Iya, Bi. Panjang ceritanya. Gak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu sehat, panjang umur, dan bisa kembali lagi ke rumah sini. Iya, Bi. Ngomong-ngomong, Cika mana, Mas? Aku kangen banget sama Cika. Cika ada di dalam. Ya udah kita masuk yuk. Ayo. Aku kangen banget sama Cika, Mas. Cika ada di kamar. Mas, kamu jujur sama aku, Mas. Wanita siapa itu, Mas? Kamu udah nikah lagi, Mas? Dengerin aku dulu. Aku sengaja sewa dia buat jadi ibu pura-puranya Cika. Soalnya selama ini dia nanyain kamu terus, jadi aku bingung harus ngomong apa sama Cika. Tapi kamu beneran gak ada perasaan apa-apa kan sama dia? Gak ada apa-apa. Kamu percaya sama aku ya? Semua itu salah aku deh. Coba aja waktu itu aku gak pergi ke kampung buat lihat tanah. Pasti gak akan terjadi kecelakaan itu. Ini bukan salah kamu. Itu kan kecelakaan. Nadine, ini Ranti, istri aku. Dia masih hidup. Perempuan ini? Dan selama ini dia amnesia. Dan dia juga dirawat sama warga. Terima kasih banyak ya kamu udah bantu merawat Cika selama ini. Tapi mulai sekarang, saya minta kamu nggak perlu lagi datang ke sini. Karena saya sudah ada di rumah ini. Oh. Aku nggak yakin kalau kamu beneran amnesia. Itu tuh pasti cuma akal-akalan kamu aja kan? Dan cuma alasan kamu aja kan? Dan aku yakin, kamu balik lagi ke rumah ini karena emang punya tujuan tertentu. Bentar. Maksud kamu ngomong itu apa ya? Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu sama saya? Mas, aku nggak mau ya lihat muka dia lagi di sini. Mending sekarang kamu bayar dia dan kamu usir dia dari sini.
ketemu Cika dulu. Aku kayaknya nggak pakai jasa kamu lagi untuk ngurusin Cika. Jadi hari ini adalah hari terakhir kamu dan ini upah kamu. Tapi sebenarnya aku tuh udah sayang sama Cika, Mas. Bahkan aku berharap bisa jadi istri kamu. Maaf Nadine, hubungan kita cuma sebatas Cika aja. Mas, apa kamu bener-bener gak ada perasaan buat aku? Kamu maksudnya hubungannya sama saya? Maksud kamu apa? Sebelum kamu ngomong kayak gini, harusnya kamu tuh ngaca dulu. Kamu tuh gak pantas jadi istri buat Mas Adam. Apalagi jadi ibu buat Cika. Dasar perempuan bermuka dua. Kamu ya bermuka dua. Jar. Aku gak yakin kalau kamu beneran amnesia. Dan aku yakin, kamu balik lagi ke rumah ini karena emang punya tujuan tertentu. Aneh, kenapa ucapan Nadine itu dalam banget ya? Kayaknya udah kenal Ranti udah lama. Halo, kamu udah makan belum? Udah, kamu udah makan? Udah kok. Sayang, Cika. Pak, tante ini siapa? Kok ada di sini? dia ini mama kandung kamu sayang. Mama Ranti. Ya sayang. Mama ini mama kandung kamu. Aku nggak mau tante jadi mama aku maunya sama mama Nadine. Sayang, tapi yang mama kandung kamu itu aku. Bukan Nadine. Aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau. Sayang. Sayang, udah. Jangan paksa dia lagi ya. Kasih dia waktu. Biar dia bisa beradaptasi sama kamu. Iya, Mas. Sayang, aku beliin kamu handphone baru. Jadi kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Makasih ya, Mas. Nanti kemana? Nggak ada deh. Nomor siapa ya? Istri kamu pembohong ulung. Maksudnya apa nih? Siapa orang ini? Nggak diangkat lagi. Siapa ya? Nanti kemana lagi?
Ranti? Ranti? Mana Ranti? Astagfirullahaladzim. Mau apa kalian? Jauhi Ranti. Dia bukan istri yang baik. Siapa kalian? Kalian kenal sama istri saya? Jauhi Ranti, dia bukan istri yang baik. Jauhi Ranti. Mas? Kamu ngapain malam-malam di luar? Kayak ketakutan gitu lagi. Aku tadi ngeliat ada 2 orang di depan rumah. Sekarang kemana ya? Nggak ada, Mas. Aku beneran lihat tadi. Terus ngomongnya nggak jelas gitu. Ya nggak mungkin lah, Mas. Pasti kamu salah lihat. Sebaiknya Ranti nggak boleh tahu kalau kedua orang itu menyebut nama dia. Ya mungkin aja aku salah. Kamu kenapa nggak ada di kamar tadi? Oh, aku tadi habis dari dapur, aku ambil minum. Yaudah yuk, sekarang kita masuk aja. Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika harus nangis, Aduh, mobil kenapa kali? Mogok segala nih. Aduh, kayak mogok segala lagi. Kenapa ya? Jauhi Ranti. Dia bukan istri yang baik. Kamu harus jauhi Ranti. Dia bukan istri yang baik. Jangan ganggu saya. Pergi kalian. Jauhi Ranti. Dia bukan istri yang baik. Jauhi Ranti. Dia bukan istri yang baik. Alhamdulillah. Mana tuh orang? Aneh banget. Tiba-tiba pergi, tiba-tiba datang. Cika sayang, kamu kenapa sih dari tadi cuekin mama? Mama aku itu Mama Nadine, bukan Tante. Sayang, kamu dengar ya. Ibu kandung kamu adalah mama, bukannya Nadine. Bukan, mama aku itu Mama Nadine, bukan Tante. Ya udah, kalau gitu sekarang Cika sekolah dulu aja, ya. Nanti mama jemput lagi kamu ya. Bener-bener ya, ini pasti semua ulahnya Nadine. Nadine yang udah cuci otak Cika. Sampai-sampai anak aku gak percaya kalau aku bukan kandungnya. Ranti. Kamu tidak pantas jadi ibunya Cika. Kamu tidak pantas jadi istri Sadam. Siapa kalian? Saya gak kenal sama kamu. Minggir! Aku pada dihukum! Pas! Apaan ini? Kamu harus hukum. Kamu tuh harus hukum. Hei, tunggu! Tunggu! Jangan lari kamu! Kamu harus dihukum. Kamu harus dihukum. Kamu harus dihukum. Kamu harus dihukum. Tolong!
Ranti! Mas aku takut mas. Mas itu ada orang gak jelas mas. Dia neror aku mas. Woi! Ngapain kalian? Mas udah mas, gak usah dikejar. Mas, mas. Saya nggak mau apa-apa kan? Mas, ya ampun mas, aku takut banget mas. Itu orang dari tadi ngejar-ngejar aku takut mas untuk kamu datang ke sini mas. Ada dokumen yang ketinggalan, makanya aku balik lagi. Untung aja aku lewat sini. Itu orang mau ngapain yang neror kamu ya? Enggak, aku juga nggak tahu mas. Yang pasti dia cuma bilang kayak aku nggak pantas jadi ibunya Cika dan aku nggak pantas jadi istri kamu, katanya gitu mas. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Sebenarnya udah beberapa hari memang mereka neror aku sih. Serius mas, mereka bilang apa sama kamu mas? Ya dia bilang kalau kamu itu nggak pantas buat aku. Berani-beraninya dia ngomong kayak gitu sama kamu. Aku yakin banget tujuan dia tuh jelek mas. Dia mau hubungan kita rusak, bukan pernikahan kita hancur. Dan aku yakin banget nih, aku tahu orangnya mas. Pasti ini olehnya Nadine. Nadine? Nggak mungkin Nadine. Mas, cuma dia satu-satunya orang yang gak suka sama hubungan kita mas. Dia mau merebut kamu dari aku. Dia mau nyingkirin aku, dia mau jadi istri kamu, ya kan? Udahlah, gak usah kebanyakan mikir mas. Aku gak terima diginiin terus. Mendingan kita langsung samperin aja deh. Oke, nanti malam kita ketemu sama dia. Aku tahu dia ada di mana. Oke, ayo mas. Mas, kok bisa sih kamu cari ibu pura-pura buat Cika di tempat kayak gini? Ya, aku udah kenalin sama Ivan temen aku. Pantes nggak punya sopan santun. Oh iya, waktu itu aku pernah ngeliat cewek mirip banget sama kayak kamu. Ranti, Dam. Mau kemana, Dam? Itu kayak Ranti. Dia jalan sama laki-laki lain. Tapi sayangnya aku nggak ngeliat mukanya dia. Aku jalan di sini, nggak mungkin lah, sama cowok lain lagi. Aduh, udah pasti kamu tuh salah lihat. Ya, bisa jadi sih. Si Ivan kemana ya? Ada apa kalian mau ketemu aku di sini? Udah deh, nggak usah pura-pura nggak tahu. Kamu kan yang selama ini nyuruh orang, perempuan dan laki-laki untuk neror saya dan Sadam. Ngaku kamu. Nadine, aku minta kamu suruh orang suruhan kamu itu untuk tidak neror kita lagi. Teror? Aku nggak pernah nyuruh orang untuk teror kalian. Lagian untuk apa sih? Aku neror kalian? Gak ada untungnya dan gak ada gunanya. Masih bisa ngelak lagi. Ini orang benar-benar masih nggak mau ngaku lagi ya. Kalau emang benar ada yang neror kamu, harusnya kamu tuh introspeksi diri. Kamu tuh cantik, tapi kamu punya hati busuk. Kenapa sih kamu tuh menghina saya terus? Ada masalah apa kamu sama aku? Hah? Udah ya. Kalian jangan berantem terus ya. Tenang. Jaga ucapan kamu. Sayang. Harusnya kamu bisa jaga emosi kamu. Nanti juga dia yang anak rumahnya sendiri. Tenang aja. Iya, aku udah nahan diri aku tadi di depan Mas Adam. Bagus. Dan Nadine. Hai. Sayang, anak-anakku, kalian belum pada tidur? Kak, kami lapar, Kak. Dari siang kami belum makan, Kak. Ya ampun,
Kasihan anak-anak. Aku belum ada uang lagi. Anak-anak, Om ada tahu tempat makanan yang enak banget dekat sini. Makan sama Om ya. Van, Gak apa-apa Nadine, aku suka berbagi. Happy tau rasanya. Ya anak-anak. Ya. Cika mau kemana Cika? Cika tunggu dulu sayang. Cika mau kemana? Mau kemana? Aku mau ke Mama Nadine, aku kangen sama Mama Nadine. Cika dengerin. Kan ada Mama Ranti. Mama Ranti sayang sama Cika kok. Sayang. Aku gak mau, aku mau sama Mama Nadine, gak mau sama Mama Nadine. Gendong. Iya sayang. Oh ya sayang. Sayang jangan nangis. Ayo minum susu ya. Ya. Ayo. Sayang. Jangan nangis nak. Minum susunya. Mana susunya? Oh, ini. Minum ya. Minum susu. Jangan nangis lagi. Bi. Ya Pak. Cika kenapa? Kok nangis? Cika tanyain Nadine terus Pak. Mas, ini kenapa sih? Cika nanyain Nadine terus? Kan sekarang yang ada di rumah ini tuh aku, bukannya Nadine. Sabar sayang. Gimana kalau besok kita ketemuin dia sama Nadine? Kasian kan? Aku nggak tega lihat Cika. Enggak, aku nggak akan pernah izinin, Mas. Nanti yang ada Nadine malah ngeracunin pikiran Cika lagi. Udahlah, nanti juga lama-lama Cika lupa kok. Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika Ya ampun, aku kangen banget sama Cika. Dia apa kabar ya? Aku mau ke Mama Nadine, aku kangen Mama Nadine. Cika? Sampai Cika nangis? Cika? Assalamualaikum, Mas Adam. Mas Adam, Mas, aku mau ketemu sama Cika, Mas. Aku mohon, aku mau ketemu sama Cika, Mas. Aku pengen tahu, Mau ngapain kamu kesini? Ada keperluan apa? Mas. Aku mohon kamu tinggalin istri kamu, Mas. Aku yang lebih pantas jadi istri kamu, Mas. Aku mohon. Kamu ngomong apaan sih? Lepasin aku. Mas, ini semua demi Cika, Mas. Aku yakin dia juga pasti senang kalau misalkan aku jadi mama sambungnya, Mas. Nadine, lepasin aku. Enggak, Mas. Hah? Apaan sih kalian? Dasar perempuan goda kamu. Berani-beraninya kamu menggoda suami saya di rumah saya sendiri. Pergi kamu dari sini. Enggak, dia. Mas. Pergi sini. Mas. Pergi kamu. Saya peringatkan kamu sekali lagi. Kalau sekali lagi kamu mengganggu suami saya nggak akan segan-segan laporin kamu ke polisi. Kamu yang ngerebut suami orang. Jadi kamu nggak usah takut kalau misalkan aku yang akan ngerebut suami kamu. Bisa-bisanya sih Nadine bilang aku merebut suami orang. Emangnya apa yang dia tahu tentang aku? Nanti. Kok bisa-bisanya Nadine nuduh kamu sebagai perebut suami orang? Oh, dari tadi Mas di situ? Iya. Aku juga nggak tahu Mas, kenapa bisa dia ngomong kayak gitu ya?
Kayaknya dia ngarang deh, Mas. Tapi dia nggak nyakitin fisik kamu kan? Oh, enggak kok, Mas. Aman. Yaudah, Mas, aku ke kamar duluan ya. Dia kenapa gugup gitu ya? Pas aku mergokin, dia ngomong sendirian. Lagian Nadine juga aneh. Nuduh dia perebut suami orang segala. Ku mencinta kau tak pernah tahu. Bi, Ku mendekat Iya, Pak. kau tak pernah Kasih ya. sadar. Haruskah ku diam pendam semua rasa? Biarkan ku sakit tanpa kau tahu. apa aku tanyain aja ke Nadine? Kenapa dia ngomong seperti itu ke Ranti? Saatnya ku lelah berjuang. Namun Pak. hati tetap mau Maaf, Bapak percaya kalau Bu Ranti lupa ingatan. Bapak nggak curiga sama sekali. Jika harus sakit, biarkan ku sakit. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus Ranti? untuk bisa bersamamu, Kemana ya? Setelah dia pulang, dia menghilang terus tiap malam. Ngapain dia? aku siap memohon, namun ternyata hatiku ada rapuhnya. Sampai di titik ini aku angkat tangan. Ranti lagi ngobrol sama siapa ya malam-malam kayak begini? Serius banget. Mana nggak bisa denger lagi yang dobrin apaan. Oh, Mas. Oh, kamu belum tidur? Aku tadi kebangun, nyariin kamu nggak ada di kamar. Kamu telepon sama siapa? Oh, aku teleponan sama teman lama aku, teman SMA. Tadi aku mau ngangkat di kamar, cuman aku nggak enak. Kamu kan masih tidur, takut ganggu. Ranti kan pakai handphone baru. Aku beliin kamu handphone baru. Jadi kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Makasih ya, Mas. Emaknya juga nggak tahu nomornya dia. Apalagi udah berapa tahun menghilang. Dan dia juga udah gak pernah ketemu sama teman-temannya. Kapan mereka tukeran nomor handphone? Kok aneh banget ya? Loh, Mas, kok kamu bengong sih? Aku nggak apa-apa. Kamu kalau teleponan lain kali di kamar aja nggak apa-apa. Aku nggak keganggu sama sekali. Gitu. Ya udah, oke. Ya udah tidur yuk. Ya. Mas, barang-barang kamu nggak ada yang ketinggalan kan? Enggak, tenang aja. Beneran? Aku beberapa hari nginep di Semarang ya. Kamu sama Cika baik-baik di rumah. Tenang aja, aku bakal bikin Cika kok, Mas. Tapi by the way, aku belum belanja nih dari kemarin aku pulang. Nih, kamu pegang aja kartu ATM aku. PIN-nya masih sama. Ya ampun, makasih ya, Mas. Kamu tuh benar-benar suami aku yang paling baik. Dah, Dah, hati-hati ya. hati ya. Dah.
Ini saatnya aku habisin waktu Mas Adam. Have fun. Bi, titip Cika ya. Saya mau pergi. Bu Ranti mau kemana? Saya ada urusan. Mungkin pulangnya larut malam. Bu, sebaiknya ibu jangan pulang terlalu malam ya. Bapak kan lagi nggak ada di rumah. Ini maksud Bibi apa ya? Ngatur-ngatur saya segala. Urusin aja kerjaan Bibi. Iya Bu, maaf. Ngatur. Ini si Mas Dion mana sih kok nggak nyampe-nyampe? Dari tadi juga ah. Sayang, kamu udah siap? Ya udah siap lah dari tadi, kamu lama banget lagian. By the way, hari ini aku lagi seneng banget. Soalnya Mas Adam lagi pergi keluar kota. Jadi kita bisa banyak ngabisin waktu bareng. Sayang, kangen sama kamu. Kita jalan sekarang? Yuk, yuk. Let's go. Aku takut, Mas. Hei, ngapain kalian ngalangin jalan kita, ha? Ayo minggir! Pasti ada yang nyuruh kalian kan? Sekarang kalian ngaku. Siapa yang udah nyuruh kalian? Kalian manusia tak tahu diri. Kalian harus dihukum atas perbuatan kalian. Apa-apaan nih? Kalian harus dihukum. Ayo kita lawan. Ayo buruan, Mas. Ayo buruan, Mas. Siapa nih? Kok nge-Sherlock segala sih? Kayaknya alamat rumah deh. Ranti? Nama siapa dia? Kok ada di rumah itu? Aku harus ke sana sekarang. Mendingan aku cancel aja ke Semarang ya. Ini rumah kan yang di-share di WhatsApp tadi. Apa jangan-jangan ini rumah laki-laki itu ya? Apa hubungannya Ranti sama dia? Kamu sabar ya sayang. Pokoknya setelah aku mendapatkan semua hartanya Mas Adam, aku bakalan langsung tinggalin dia begitu aku dapetin harta dan asetnya dia. Ya?
Ini rumah kan yang di-share di WhatsApp tadi. Apa jangan-jangan ini rumah laki-laki itu ya? Apa hubungannya Ranti sama dia? Kamu sabar ya sayang, pokoknya setelah aku mendapatkan semua hartanya Mas Sadam, aku bakalan langsung tinggalin dia begitu aku dapetin harta dan asetnya dia. Ya? Tapi aku cemburu kalau nanti kamu balikan sama suami kamu. Kamu gak usah cemburu, pokoknya yang pasti kamu harus sabar. Karena setelah aku dapetin harta dia dan semua uang yang dia punya, aku bakalan tinggalin dia, aku bakalan pisah sama dia, dan kita akan pergi jauh dari kota ini, ya, seperti yang udah kita lakukan sebelumnya. Jadi selama ini Ranti bohongin aku soal kecelakaan. Mas Sadam, Aku udah dengar semua percakapan kalian. Jadi selama ini kamu bohongin aku soal kecelakaan itu. Ternyata kamu kabur sama dia. Dan soal tanah yang di puncak itu, uang itu kamu habiskan sama dia kan? Enggak, Mas, itu semua nggak benar, Mas. Tolong kamu dengerin penjelasan aku dulu. Ranti, kamu nggak usah menutupi lagi hubungan kita. Sekarang kamu jujur sama dia. Enggak, ini belum saatnya. Ranti, kalau kamu nggak jujur sama dia, itu sama aja kamu nggak hargain aku. Sekarang kamu jujur sama dia, kalau selama ini kamu pergi sama aku. Dan kamu yang ngajak aku duluan. Aku udah rekam semua percakapan kalian. Dan ini adalah bukti untuk aku laporin kalian ke polisi. Enggak, Mas. Tolong jangan lapor aku ke polisi, Mas. Mas, tolong, Mas. Mas, semua itu berawal dari kecelakaan itu. Loh, Mas, kok ini rem aku nggak berfungsi sih? Mas, aku udah nggak bisa lagi kendarin mobil ini, Mas. Mas, Dion. Mas Dion. Mas Dion. Mas. Ranti, kamu kenapa, Ranti? Aku habis kecelakaan, mobil aku masuk jurang dan terbakar, Mas. Astaga, Ranti, harusnya kamu pulang dan gak seharusnya kamu kesini. Enggak, aku sengaja kabur kesini, Mas. Aku mau ngajak kamu kita kabur keluar kota ya. Karena aku yakin banget pasti dia mikir aku udah meninggal. Ranti, aku nggak punya uang buat biaya hidup kita. Aku punya uang. Sebenarnya dia suruh aku untuk beli tanah, tapi aku yakin dengan kejadian ini pasti dia akan lupain uang itu.
kesempatan kita, Mas, untuk bisa keluar kota, kabur dari sini. Ya. Aku bener-bener gak nyangka sama kamu. Aku sangat cinta sama kamu, Ranti. Kenapa kamu tega ngelakuin ke aku? Hah? Sejujurnya aku emang udah gak cinta sama kamu, Mas. Dan kalaupun aku mau melanjutkan hubungan sama kamu, itu semuanya karena uang. Sampai aku bisa dapetin seluruh harta kamu. Itu doang, gak lebih dari itu. Istri durhaka kamu. Aku nggak terima kamu hianatin. Aku akan laporin kalian ke polisi sekarang. Mas, jangan, Mas! Mas, kenapa kamu pukul dia sih? Ini nggak ada pilihan lagi. Ini kesempatan baik kita buat nyingkirin dia. Setelah itu, kita kuras semua hartanya dan kita pergi dari kota ini. Yaudah, kita bawa kabur aja dia, pakai mobil dia sendiri. Cepetan. Aduh, harus sebelum ada yang lihat buruan. Aku yakin Sadam gak akan selamat sekarang. Terus apa rencana kita selanjutnya? Sekarang kita balik ke rumah Sadam, kita ambil semua hartanya, lalu kita pergi dari kota ini selamanya. Ya ampun, kenapa Mas Sadam belum sadar juga ya? Anak-anak, kita doain Pak Sadam yuk, biar dia cepat pulih. Mas Sadam? Mas Sadam? Mas? Mas, oh bangun pelan-pelan ya. Pelan-pelan, Mas. Mas, kau minum dulu ya. Pelan-pelan, Mas.
Aku di mana? Terus ini anak-anak siapa ya? Anak-anak ini anak-anak yang aku asuh. Ya, aku sengaja kerja keras cari uang halal supaya mereka bisa pada makan. Jadi selama ini kamu bekerja keras untuk mereka? Iya, Mas. Maafin aku ya. Selama ini aku salah paham sama kamu. Anak-anak, kalian boleh pada masuk kamar dulu nggak? Kakak mau bicara dulu sama Mas Adam. Iya, Kak. Iya, Kak. Sebenarnya ada hal yang lebih penting yang aku mau ngomong sama kamu, Mas. Cowok yang sama Ranti itu namanya Dion. Dia itu suami aku, Mas. Suami kamu? Iya. Mas Dion sama Ranti sengaja keluar kota. Ninggalin aku kayak gitu aja. Makanya aku sempat kaget waktu Ranti datang ke rumah kamu. Dan aku lebih gak nyangka kalau ternyata dia itu istri kamu, Mas. Tapi kenapa Ranti gak kenalin kamu? Karena kita belum pernah ketemu secara langsung. Tapi aku udah pernah ngeliat Ranti sebelum dia ke rumah kamu. Dan aku kaget, dia pura-pura amnesia. Dan dia mau rujuk sama kamu, Mas. Padahal aku tahu, sebenarnya niat dia itu bukan mau baik sama kamu, Mas. Tapi dia mau nguras harta kamu, supaya dia punya bekal untuk dia keluar kota. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Mas, kenalin, ini Bang Idan dan juga Bu Sari. Dia yang udah bantuin kita untuk ngurus anak-anak. Jauhi Ranti. Dia bukan istri yang baik. Siapa kalian? Kalian kenal sama istri saya? Jauhi Ranti, dia bukan istri yang baik. Jauhi Ranti. Kalian yang selama ini nyerang aku sama Ranti. Iya, Mas. Maafin kami ya. Sebenarnya maksud kami itu baik. Kami hanya ingin memberitahukan mengenai keburukan-keburukan istri, Mas. Iya, Pak. Kita juga meneror Ranti. Berharap dia berubah, tapi ternyata dia makin menjadi-jadi. Mas, aku minta maaf banget ya sama kamu. Karena aku yang udah nyuruh mereka untuk teror Ranti, Mas. Tapi aku juga ada niat baik kok. Gak apa-apa, aku ngerti. Ya Allah, wanita yang selama ini aku pikir baik, hatinya berhati mulia, yang begitu aku percaya, dia seorang pengkhianat. Astagfirullahaladzim. Bu Ranti, Ibu bawa laki-laki ke rumah ini. Nanti kalau Pak Sadam tahu bisa marah, Bu. Nggak akan tahu dan nggak akan marah juga sih, Bi. Lagian kita kesini tuh cuma sebentar. Kita mau ngambil dokumen berharganya Mas Adam. Habis itu mau jemput Cika. Maksud Ibu apa? Bi, denger ya. Aku ini pacar Ibu Ranti. Kami kesini mau ambil semua hartanya Sadam, lalu kami pergi.
Astagfirullahaladzim. Ternyata kalian orang jahat ya. Aduh, Bi, nggak usah sok kaget gitu deh. Ya, udah laksanain aja tugas Bibi sekarang. Siapin Cika. Yuk. Sertifikatnya di situ. Masukin semua. Dengan sertifikat ini, kita bisa gadaikan dan kita bisa meraup banyak uang. Sayang, kayaknya aku nggak mau bawa Cika bareng kita deh. Maksud kamu apa ya, Mas? Kamu mau harta aku, tapi kamu nggak mau menerima anak kandung aku. Ya, kamu bisa ditipin Cika ke ART kamu atau taruh Cika di panti. Aduh, nggak mau, Mas. Itu terlalu berisiko buat aku. Aku nggak mau sampai polisi curiga atas kematiannya Mas Adam kalau aku nggak bawa Cika. Cika. Iya, Bi. Cika, kamu jangan mau ya kalau diajak sama Mama Ranti. Kamu tinggal di sini. Kamarnya Bibi kunci dari luar. Iya, Bi. Ya, kamu tunggu sini ya, Nak. Udah deh, mendingan nggak usah bahas soal ini karena ini nggak tepat banget. Sekarang kita ayo pergi dari sini sekarang juga bawa Cika. Ayo. Oke. Sekarang. Mana Cika? Udah siap belum? Mana Cika, Bi? Kok dikunci sih, Bi? Mana kuncinya? Mana kuncinya, Bi? Mana? Nggak ada, Bu. Saya nggak akan biarkan orang seperti kalian bawa Cika. Mana, Bi? Siniin, kasih saya dong, Bi. Nggak ada, Bu. Cika ini anak kandung saya. Siniin. Nggak ada, Bu. Mobil aku ada di sini. Berarti mereka ada di dalam. Iya, Mas. Mereka pasti kaget kalau ngeliat kamu masih hidup. Ayo, Pak, Bu. Baik, Pak. Ayo. Mana, Bi? Siniin. Nggak ada, Bu. Stop! Kalian semua nggak ada yang bisa keluar dari sini. Mas Adam, jadi kamu selamat? Iya, kenapa? Kaget kamu? Nadine yang udah selamatin aku. Dan aku tahu sekarang kalau dia adalah suaminya Nadine. Nadine, kamu bisa kenal sama Sadam? Kita saling kenal. Dan kita adalah korban dari pengkhianatan kalian berdua. Sekarang aku bukan lagi istri kamu ya, Mas. Aku minta sekarang kamu juga talak aku. Oke. Mulai detik ini juga, aku talak kamu, Nadine. Dan sekarang kamu bukan istri aku. Kalian berdua harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan kalian di penjara. Ya, sayang. Kita harus pergi dari sini. Jangan dekat ya. Orang saya sakitin ya. Lepasin nggak? Sayang, kita punya. Jangan dekat semuanya. Awas kan. Ikut. Bibi nggak apa-apa, Bi. Pak! Ubar, Pak!
polisi ngejar kita, Mas. Aduh, kok kayak gini kita bisa masuk penjara. Berhenti! Buruan kebut, Mas. Segera berhenti dan menyerah! Mas, aku ada motor, Mas. Astagfirullahaladzim! Aku nggak nyangka kamu harus pergi dengan cara yang sama. Seperti apa yang kamu rekayasa sendiri, Ranti. Semoga kamu tenang di sana. Sayang, Ya, Pak. Mama Ranti udah ninggalin kita menghadap Allah selamanya. Kamu ikhlas ya? Ya, Pak. Aku janji akan selalu berdoa untuk Mama Ranti. Aku juga nggak pernah ngebayangin kalau Mas Dion bakal meninggal dengan cara yang tragis kayak gini. Semoga mereka berdua tenang ya, Mas, di sana. amin. Mama Nadine beneran mau jadi mama beneran aku? Iya dong, sayang. Mama akan selalu jadi mama kamu dan akan selalu sayang sama kamu. Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika harus Makasih ya Mama Nadine. Aku juga janji akan selalu sayang sama Mama Nadine. Iya sayang, sama-sama. Kesalahanku memilih wanita yang bisa menggantikan istriku bisa berbuah manis. Meski pada akhirnya kami belum bisa bersatu, aku bersyukur ada kasih sayang tumbuh baik di hati anakku maupun Nadine. Dan itu udah membuat aku dan anak aku bahagia. sampai di titik ini aku angkat. Langkah kita mungkin kan terhenti, namun cinta takkan pernah mati. Badai datang mencoba meruntuhkan, kita tetap satu dalam perjalanan. Seiring waktu terus berlalu, namamu tetap hidup di kalbu. Kekal abadi cinta yang ku genggam, takkan hilang ditelan masa suram. Kekal abadi selamanya di hati, tak terganti, tak terhenti. Jejakmu terpatri di jiwaku, seperti bintang di langit biru. Meski
rasa ini takkan punah. Kekal abadi cinta yang ku genggam, takkan hilang di telan masa suram. Kekal abadi selamanya di hati, tak terganti, tak terhenti. Dan bila dunia berhenti berputar, kita akan tetap satu selamanya. Takkan goyah, takkan terpisah, cinta ini abadi selamanya. Kekal abadi cinta yang ku genggam, takkan hilang di telan masa suram. Kekal abadi selamanya di hati, tak terganti, tak terhenti. Kekal abadi selamanya kau di hati. Hari panjang tak pernah selesai, kertas menumpuk seperti gunung tinggi. Aku lari ke sana kemari, tapi mimpi tetap sembunyi. Apa yang ku tunggu? Apa yang ku rindu? Waktu hilang seperti debu. Gak ada waktu bermain, semua cepat seperti angin. Hati mau tapi tangan terikat. Gak ada waktu bermain, langit biru cuma bayangan. Rasanya hidup ini berat. Jalan macet, pikiran macet juga. Kopi dingin lupa diminum. Aku lihat jam tapi dia tertawa. Katanya nanti aja. Apa yang ku buru? Apa yang ku tuju? Hidup ini jadi abu-abu. Gak ada waktu bermain, semua cepat seperti angin. Hati mau tapi tangan terikat. Gak ada waktu bermain, langit biru cuma bayangan. Rasanya hidup ini berat.
cinta takkan pernah mati. Badai datang mencoba meruntuhkan, kita tetap satu dalam perjalanan. Seiring waktu terus berlalu, namamu tetap hidup di kalbu. Kekal abadi cinta yang ku genggam, takkan hilang ditelan masa suram. Kekal abadi selamanya di hati, tak terganti, tak terhenti. Jejakmu terpatri di jiwaku, seperti bintang di langit biru. Meski gelap menutup pandangan, cahaya cintamu jadi pegangan. Tak peduli dunia berubah, rasa ini takkan punah. Kekal abadi cinta yang ku genggam, takkan hilang ditelan masa suram. Kekal abadi selamanya di hati, tak terganti, tak terhenti. Dan bila dunia berhenti berputar, kita akan tetap satu selamanya. Takkan goyah, takkan terpisah, cinta ini abadi selamanya. Kekal abadi cinta yang ku genggam, takkan hilang ditelan masa suram. Kekal abadi selamanya di hati, tak terganti, tak terhenti. Kekal abadi selamanya kau di hati. Hari panjang tak pernah selesai, kertas menumpuk seperti gunung tinggi. Aku lari ke sana kemari, tapi mimpi tetap sembunyi. Apa yang ku tunggu? Apa yang ku rindu? Waktu hilang seperti debu.
hidup ini jadi abu-abu. Gak ada waktu bermain, semua cepat seperti angin. Hati mau tapi tangan terikat. Gak ada waktu bermain, langit biru cuma bayangan. Rasanya hidup ini berat. Langkah kita mungkin kan terhenti, namun cinta takkan pernah mati. Badai datang mencoba meruntuhkan, kita tetap satu dalam perjalanan. Seiring waktu terus berlalu, namamu tetap hidup di kalbu. Kekal abadi, cinta yang ku genggam takkan hilang ditelan masa suram. Kekal abadi, selamanya di hati, tak terganti, tak terhenti. Jejakmu terpatri di jiwaku, seperti bintang di langit biru. Meski gelap menutup pandangan, cahaya cintamu jadi pegangan. Tak peduli dunia berubah, rasa ini takkan punah. Kekal abadi, cinta yang ku genggam takkan hilang ditelan masa suram. Kekal abadi, selamanya di hati, tak terganti, tak terhenti. Dan bila dunia berhenti berputar, kita akan tetap satu selamanya. Takkan goyah, takkan terpisah, cinta ini abadi selamanya. Kekal abadi, cinta yang ku genggam takkan hilang ditelan masa suram. Kekal abadi, selamanya di hati, tak terganti, tak terhenti. Kekal abadi, selamanya kau di hati.
selesai. Kertas menumpuk seperti gunung tinggi. Aku lari ke sana kemari, tapi mimpi tetap sembunyi. Apa yang ku tunggu? Apa yang ku rindu? Waktu hilang seperti debu. Gak ada waktu bermain, semua cepat seperti angin. Hati mau tapi tangan terikat. Gak ada waktu bermain, langit biru cuma bayangan. Rasanya hidup ini berat. Jalan macet, pikiran macet juga. Kopi dingin, lupa diminum. Aku lihat jam, tapi dia tertawa. Katanya nanti aja. Apa yang ku buru? Apa yang ku tuju? Hidup ini jadi abu-abu.